Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Sela. Di sini aku akan menjelaskan mengenai tugas seorang pustakawan yang utama. Tugasnya yaitu membantu menyediakan informasi bagi pemustaka. Maksudnya menyediakan informasi, yaitu membuat katalog koleksi yang mudah bagi pemustaka, mengolah berbagai informasi, memberikan informasi terupdate kepada pemustaka, dan membantu pemustaka menentukan informasi yang sesuai. Kita sudah tahu nih tugas pokok pustakawan seperti apa. Sekarang di era disrupsi, apakah profesi dan tugas pustakawan dapat bertahan? Adakah inovasi dan potensi yang menunjang eksistensi pustakawan? Yuk kita bahas bersama. Hai, saya Teti. Disrupsi adalah sebuah era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran secara fundamental yang mengubah semua sistem, tatanan, dan landscape yang ada ke cara-cara baru. Akibatnya, pemain yang masih menggunakan cara dan sistem lama akan kalah bersaing. Contoh profesi yang mulai kehilangan eksistensinya akibat dari disrupsi salah satunya adalah pengantar surat dan pemilik hotel atau warung telepon. Karena sekarang sudah ada ponsel di mana semua orang dapat berkirim pesan dan bertukar kabar dengan cepat serta mendapatkan balasan saat itu. Dalam mempertahankan eksistensi pustakawan, kita harus mengetahui kebutuhan pengguna, tren, dan juga tantangan yang harus dihadapi. Berikut ada 6 tren perpustakaan. Pertama, pengembangan layanan perpustakaan berpusat kepada pemustaka. Yang kedua, pengembangan model perpustakaan hibrid dan pustakawan spesialis. Yang ketiga, fleksibilitas organisasi yang harus memenuhi perubahan kebutuhan pemustaka. Yang keempat, peningkatan peran penghubung. 5. Berkolaborasi. Dan yang keenam, menciptakan dan mempertahankan tenaga kerja secara fleksibel. Adapun tantangannya adalah menurut Kashifananda, adanya ledakan informasi. Yang kedua, revolusi teknologi informasi dan komunikasi. 3. Berkurangnya anggaran perpustakaan. 4. Pertumbuhan peledak dan sumber daya web. 5. Perkembangan perpustakaan. Dan tentunya masih banyak lagi. Setelah kita memahami mengenai tren pustakawan dan perpustakaan serta tantangan yang akan dihadapi, maka inovasi dan potensi apa saja sih yang dapat mendukung eksistensi dari profesi pustakawan ini? Yuk langsung saja kita bahas. Jadi di sini ada beberapa potensi pustakawan yang perlu dikembangkan. Pertama, keterampilan komunikasi. Yang kedua, kinerja pustakawan dengan peningkatan kompetensi. 3. Interpersonal terhadap pemustaka. 4. Analisis yang tinggi. Dan dari keempat tersebut, semua diperlukan oleh pustakawan. Inovasi-inovasi yang dapat dilakukan dan dikembangkan oleh pustakawan untuk mempertahankan keberadaan profesi pustakawan antara lain yang pertama, dengan mendigitalisasi koleksi cetak yang kondisinya sudah tidak layak. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban koleksi cetak di perpustakaan serta sebagai upaya preservasi koleksi. Nantinya, koleksi yang sudah dialih bentuk ini dapat didaur ulang menjadi kertas baru. Yang kedua, memperbanyak koleksi digital. Hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya perawatan koleksi serta sebagai bentuk awal upaya pengubahan bentuk perpustakaan yang awalnya konvensional menjadi hybrid. Yang ketiga, pustakawan dapat bekerja sama dengan stasiun TV tertentu untuk menampilkan iklan masyarakat yang berhubungan dengan layanan di perpustakaan. Keempat, pustakawan membuat akun media sosial perpustakaan yang selain berfungsi untuk mempromosikan perpustakaan itu sendiri, juga dapat digunakan untuk memposting informasi-informasi penting atau berita-berita terupdate baik dari dalam maupun luar negeri. Kelima, pustakawan bekerja sama dengan developer di bidang teknologi untuk membuat suatu aplikasi, di mana aplikasi ini digunakan untuk mempermudah pemustaka. Fitur yang dapat disediakan selain OPAK atau katalog online, yaitu pemesanan dan antar buku ke rumah pemustaka
serta fitur chat dengan pemustaka, di mana fitur chat ini bisa digunakan sebagai tempat interaksi antara pemustaka dan pustakawan. Misalnya, pemustaka meminta saran buku atau jurnal atau artikel termutakhir dalam subjek tertentu dan sebagainya. Keenam, membuat akun YouTube yang berisi berbagai informasi, berita, atau membuat kerajinan tertentu, tutorial, dan sebagainya yang memang saat ini sedang diminati oleh masyarakat. Ketujuh, membuat acara bedah buku atau acara sejenisnya dengan tujuan untuk mempromosikan buku atau karya tertentu. Kedelapan, pustakawan membuat blog, artikel, atau jurnal setiap tahunnya yang berisi informasi termutakhir serta dipublikasikan ke publik agar dapat dimanfaatkan secara luas. Yang terakhir, adanya entrepreneurship pada pustakawan. Layanan di perpustakaan yang dapat dikomersilkan antara lain interlibrary loan atau pinjaman antar perpustakaan, penelusuran terpasang, salinan bahan, layanan antar bahan koleksi, jasa kesiagaan informasi, kemas ulang bahan koleksi, dan masih banyak yang lain. Dengan terus mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan pemustaka, serta mencermati tantangan yang akan dihadapi ke depannya, pustakawan dapat terus bertahan di era diskusi ini. Kunci agar bisa bertahan di era sekarang adalah beradaptasi secara perlahan dan bertahap dengan perubahan yang sedang terjadi, bukan menolak perubahan tersebut. Dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang terus berkembang secara maksimal, baik perpustakaan dan pustakawan dapat menghadapi arus disrupsi yang makin lama makin deras ini. Betul sekali Tati, bahwa pustakawan akan terus berkembang sesuai dengan keadaan zaman. Dan tentunya eksistensi pustakawan didukung oleh inovasi dan juga potensi-potensi yang dikembangkan. Oke, sudah 7 menit lebih. See you next time. Bye-bye.